Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Fadil Baskoro, NIM A11 2019 1110 akan menjelaskan materi tentang probabilitas dan statistik. Materi pertama, distribusi sampling. Distribusi sampling merupakan distribusi teoritis atau distribusi kemungkinan dari semua hasil sampel yang mungkin dengan ukuran sampel yang tetap N pada statistik. Karakteristik sampel yang digenerasikan ke populasi. Distribusi sampling merupakan untuk memungkinkan untuk memperkirakan probabilitas hasil sampel tertentu untuk statistik tersebut. Intinya, distribusi sampling merupakan jembatan karena melalui distribusi sampling dapat diketahui karakter populasi. Populasi artinya itu adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu, yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Distribusi sampling dibagi dua, yaitu distribusi sampling rata-rata dan distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Berikut adalah variabel yang ada dalam distribusi sampling rata-rata. Membuat distribusi sampling rata-rata sampel dengan sampel berukuran N sama dengan 2 dari suatu populasi berukuran N sama dengan 4, yaitu 3, 4, 6, 7. Rata-rata dan deviasi standar populasi ini sama dengan sigma X per N, yaitu 3 plus 4 plus 6 plus 7 dibagi 4, hasilnya sama dengan 5. Dengan sampling without replacement, maka banyaknya kemungkinan sampel yang terjadi adalah sebanyak 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 6. Berikut ilustrasi distribusi sampling rata-rata. Berdasarkan tabel tersebut, mu X sama dengan 30 per 6 sama dengan 5. Contoh soal 1. Plat baja yang diproduksi oleh sebuah pabrik baja memiliki daya regang rata-rata 500 dan deviasi standar sebesar 20. Jika sampel random yang terdiri dari 100 plat dipilih dari populasi yang terdiri dari 100.000 plat, berapakah probabilitas rata-rata sampel akan kurang dari 496? Maka diketahuinya adalah mu-nya sama dengan 500. Nya 20 dan N sama dengan 100. Populasi besarnya 100.000. Ditanyanya P X kurang dari 496. Sehingga P X kurang dari 496 sama dengan 0,5 dikurangi 0,028 sama dengan 0,4772 mu X.
Z sama dengan X dikurangi mu X per gamma X sama dengan 496 dikurangi 500 dibagi 2, hasilnya sama dengan min 2. Distribusi sampling proporsi. Membuat distribusi sampling proporsi sampel dengan sampel berukuran N sama dengan 3 dari suatu populasi berukuran N sama dengan 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana anggota ke-1, 3, dan 5 adalah anggota sukses, sehingga proporsi populasi P atau sukses sama dengan 3/5 sama dengan 0,6. Dengan sampling without replacement, maka banyaknya kemungkinan sampel yang terjadi adalah sebanyak 10. Ilustrasi distribusi sampling proporsi atau kemungkinan sampel yang terpilih. Berikut adalah tabelnya. Distribusi probabilitas proporsi dengan N sama dengan 3. Mu P sama dengan 1/3 dikali 0,3 ditambah 2/3 dikali 0,6 ditambah 3/3 dikali 0,1 sama dengan 0,6. Maka artinya gamma P sama dengan akar P kali Q per N dikali akar N min N per N min 1 sama dengan 0,2. Contoh soal. Diketahui bahwa 2% barang pengiriman adalah cacat. Berapa probabilitas bahwa suatu pengiriman sebanyak 400 barang terdapat 3% atau lebih yang cacat? P sama P lebih dari sama dengan 0,03. Maka pertamanya adalah mu P sama dengan P sama dengan 2% atau 0,02. Gamma P sama dengan akar PQ per N sama dengan akar 0,02 dikali 0,98 dibagi 400. Maka hasilnya 0,007. Z sama dengan P dikurangi P per gamma P sama dengan 0,03 dikurangi 0,02 dibagi 0,007, hasilnya 1,43. Maka 0,5 dikurangi 0,4236 sama dengan 0,0764. Materi kedua, penaksiran parameter. Kelakuan populasi yang akan ditinjau di sini hanyalah mengenai parameter populasi, dan sampel yang digunakan adalah sampel acak. Cara pengambilan kesimpulan tentang parameter yang pertama kali akan dipelajari ialah sehubungan dengan cara-cara menaksir harga parameter. Harga parameter yang sebenarnya tetapi tidak diketahui itu akan ditaksir berdasarkan statistik sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Penaksiran parameter populasi, yaitu simbol 0 di penduga populasi
Penduga yang baik adalah merupakan penduga yang tak bias harapan. Penduga dengan yang diduga merupakan penduga yang efisien. Bila ada lebih dari satu penduga, maka yang mempunyai variasi lebih kecil. Rata populasi dilambangkan dengan X, varian populasi dengan X kuadrat, standar deviasi pop dengan lambang X, rata sampel dengan lambang X besar, varian sampel dengan S X pangkat 2. Penafsiran parameter rata-rata. Penafsiran parameter rata-rata memiliki 3 rumus penduga. Interval rata-rata. Rumus ini berlaku untuk sampel besar N lebih dari 30 dari populasi yang tak terbatas, yaitu X min Z A per 2 gamma per akar N kurang dari mu kurang dari X plus Z A per 2 gamma per akar N. Yang kedua, rumus ini berlaku untuk sampel kecil N kurang dari sama dengan 30. N kurang dari 30 dari populasi terbatas X sama dengan Z A per 2 gamma per akar N N min N per N min 1 kurang dari mu kurang dari X plus Z A per 2 gamma per akar N min N per N min 1. Contoh soal penafsiran parameter rata-rata. Suatu populasi siswa SMA berjumlah 1.500 siswa. Diambil sampel sejumlah 100 siswa. Dilakukan pengukuran, ternyata rata-rata BB adalah 56 kg. Penelitian terdahulu diketahui simpangan baku berat badan populasi adalah 12 kg. Lakukan penaksiran interval pada tingkat kepercayaan 95%. Estimasi yang dilakukan adalah estimasi mencari rata-rata pada simpangan baku. Populasi yang diketahui adalah N sama dengan 100, N siswa adalah 1.500, gamanya 12, X nya 56, rata-rata. Yang ditanya adalah mu sama dengan X Z kali 1 per 2 X per N X N min N per N min 1. 56 kurang lebih ditambah atau dikurangi 2,27, sehingga estimasinya intervalnya adalah 53,73 kurang dari mu kurang dari 58,27. Penafsiran parameter proporsi. Estimasi nilai proporsi P sama dengan P Z setengah kali P 1 min P per N. Penggunaan faktor koreksi apabila perbandingan antara jumlah sampel dibandingkan jumlah populasi N per N lebih besar dari 0,05.
maka harus dikalikan dengan faktor koreksi n min n per n min 1. Contoh soal penafsiran parameter proporsi. Suatu penelitian ingin menaksir persentase absensi di karyawan yang berjumlah 1.500 orang, diambil sejumlah 70 karyawan. Ternyata tingkat absensinya mencapai 10%. Taksirlah tingkat absensi pada derajat 90%. Jawab. Estimasi yang dilakukan adalah estimasi mencari proporsi. Diketahui N kecil sama dengan 70 dan jumlah karyawannya 1.500 orang. P sama dengan 0,1, 1 min P sama dengan 0,9. Ditanya Pri. P sama dengan PZ setengah Y X P 1 min P per N 0,1 dikali 1,64 dikali 0,1 dikali 0,9 per 70. Maka hasilnya 0,1 ditambah dan dikurangi 0,06. Hasilnya 0,04 kurang dari mu kurang dari 0,16. Materi ketiga, pengertian pengujian hipotesis. Uji hipotesis adalah cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pertanyaan tersebut. Pernyataan ataupun asumsi sementara yang dibuat untuk diuji kebenarannya tersebut dinamakan dengan hipotesis atau hipotesa. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis juga akan memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang bersifat objektif. Pengujian hipotesis satu rata-rata untuk sampel besar N lebih dari 30. Formulasi hipotesis HO banding mu sama dengan mu 0. H1 dibanding mu lebih dari mu 0. Penentuan nilai alfa dan nilai Z tabel. Menentukan nilai alfa sesuai soal, kemudian nilai Z alfa atau Z alfa per 2 ditentukan dari tabel. Uji statistiknya, simpangan baku populasi diketahui. Z0 sama dengan X dikurangi mu 0 per gamma X sama dengan X min mu 0 per gamma per akar N. Sedangkan uji statistik simpangan baku populasi yang tidak diketahui Z0 X min mu 0 per S kali X sama dengan X min mu 0 per S akar N. Kesimpulan, menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan HO sesuai dengan kriteria pengujiannya. Jika HO diterima, maka H1 ditolak. Jika HO ditolak, maka H1 diterima. Contoh soal. Suatu pabrik susu merek Gold Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti, diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram.
dapatkah diterima bahwa barang bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Diketahui N sama dengan 50, X sama dengan 375, populasinya 125, mu 0 nya sama dengan 400. Formula hipotesisnya HO banding mu sama dengan 400, H1 dibanding mu kurang dari 400. Taraf nyata dan nilai tabelnya alfa sama dengan 5% atau sama dengan 0,05. Kriteria pengujian daerah penolakan yaitu 1,64. Uji statistiknya ZO sama dengan X min mu 0 sama dengan gamma per akar N. 375 dikurangi 400 dibagi 125 per akar 50 sama dengan min 1,41. Kesimpulannya, karena ZO sama dengan min 1,41 lebih dari min Z 0,05 sama dengan min 1,64, maka HO diterima. Jadi berat bersih rata-rata susu bubuk merek Gold Mix per kaleng yang dipasarkan sama dengan 400 gram. Sampel besar pengujian hipotesis beta 2 rata-rata. Untuk pengujian hipotesis beta 2 rata-rata, uji statistiknya menunjukkan distribusi Z. Formulasinya sebagai berikut. Penentuan nilai alfa atau taraf nyata dan nilai Z tabel ZA mengambil nilai alfa sesuai soal. Kemudian nilai Z alfa atau Z alfa per 2 ditentukan dari tabel. Uji statistik dari simpangan baku populasi yang diketahui. Z0 sama dengan X1 min X2 per gamma X1 min X2 dengan gamma X1 X2 sama dengan akar gamma 1 kuadrat bagi N1 plus gamma 2 kuadrat per N2. Simpangan baku populasi diketahui Z0 sama dengan Z0 sama dengan X1 min X2 per S X1 min X2 dengan X1 min X2 sama dengan S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Kesimpulannya, jika HO diterima maka H1 ditolak, jika HO ditolak maka H1 diterima. Contoh soalnya, seorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan B sama dengan relatif A lebih besar daripada B. Untuk itu diambil sampel di kedua daerah masing-masing 100 dan 70 dengan rata-rata simpangan batu 38 dan 9 jam per minggu serta 35 dan 7 jam per minggu. Ujilah pendapat tersebut dengan taraf nyata 5% untuk varian simpangan baku kedua populasi sama besar diketahui. N1 sama dengan 100, N2 sama dengan 70, X1 sama dengan 38, X2 sama dengan 35, S1 sama dengan 9, S2 sama dengan 7. Taraf nyata dan nilai tabelnya sama alfa sama dengan 5% atau 0,05. Z 0,05 sama dengan 1,64. Kriteria pengujiannya daerah penolakan 1,64. Uji statistiknya S sama dengan S1 akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2 sama dengan 9 kali 1 kuadrat per 100 ditambah 7
2 kuadrat per 70 sama dengan 1,2. Z0 sama dengan 38 min 35 bagi 1,23 sama dengan 2,44. Karena ZO adalah 2,44 lebih dari Z0,05 sama dengan 1,64, maka HO ditolak. Jadi rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan daerah B adalah tidak sama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang tidak jelas, harap dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.